Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 kelas IKMD 4D. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai gizi dan makanan dalam Islam. Bisa nih next slide. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Karisma Nur Hidayati, ada Nabila Zaskia Liviansyah, Abdul Ghani Nafi, Mikaela Restasya Badraini, Muhammad Rizal Silki Arif, Tiara Puspitasari, Faiza Nabila Amarzuk, dan saya sendiri Indah Lailatul Mughfirah. Ini adalah yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang rumusan masalah tujuan dan manfaat. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang ada definisi dari gizi dan makanan secara umum dan juga definisi gizi dan makanan menurut Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan. Di sini akan membahas mengenai anjuran makanan dan minuman halal, akibat konsumsi makanan dan minuman haram, dan ada studi kasus juga. Dan yang terakhir ada penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Makanan itu menjadi komponen penting yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Makanan itu berfungsi sebagai sumber utama energi dalam tubuh manusia. Selain itu, makanan juga akan difungsikan oleh tubuh untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, misalnya untuk pertumbuhan badan dan otak. Namun, tidak sembarangan makanan bisa kita konsumsi begitu saja, karena dalam tubuh manusia itu mempunyai kebutuhan dan kriteria bahan atau terdapat nilai gizi tertentu yang harus dipenuhi. Ukuran kehalalan makanan juga berhubungan dengan cara mendapatkan secara halal atau legal yang berkaitan dengan akhirat dan kebaikan toyib yang berkaitan dengan duniawi berupa makanan yang bergizi. Gizi makanan memiliki peranan yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang. Setiap orang memiliki kewajiban untuk memelihara kesehatannya, seperti yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, yakni sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu. Maksudnya di sini setiap orang itu diwajibkan untuk memelihara jasmani sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan begitu, kesehatan jasmani setiap orang akan terjaga dengan baik. Kesehatan jasmani sendiri merupakan modal utama untuk bisa melaksanakan pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba Allah maupun insan sosial guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Makanan dalam Islam juga amat sangat diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala sangat mementingkan masalah makanan dan aktivitas makanan bagi makhluk hidupnya. Islam memiliki pandangan tersendiri mengenai makanan dan gizi yang baik. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai pandangan agama Islam mengenai makanan dan gizi yang baik dalam makalah ini agar dapat dipelajari dan diketahui lebih lanjut oleh halayak umum. Bisa di next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gizi dan makanan secara umum? Yang kedua, apa yang dimaksud gizi dan makanan menurut Islam? Yang ketiga, bagaimana hukum secara serta anjuran Islam mengenai makanan dan minuman halal? Yang keempat, bagaimana akibat buruk mengkonsumsi makanan dan minuman haram dalam Islam? Yang kelima, bagaimana Islam menjelaskan sebab makanan dan minuman itu menjadi haram? Tujuan dari penyusunan makalah ini yang pertama, untuk mengetahui definisi dan manfaat gizi dan makanan secara umum, untuk mengetahui definisi gizi dan makanan menurut Islam, untuk memahami hukum serta anjuran Islam mengenai makanan dan minuman halal, untuk memahami akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram menurut Islam, dan yang terakhir untuk memahami sebab makanan dan minuman dalam Islam itu menjadi haram. Untuk manfaatnya sendiri, dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang gizi dan makanan, hukum serta anjuran mengenai makanan dan minuman halal, akibat dari konsumsi makanan dan minuman haram, serta studi kasus mengenai makanan dan minuman haram dalam Islam. Ya, selanjutnya ada definisi gizi dan makanan secara umum. Ya, gizi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Gizi biasanya dikaitkan dengan kata nutrisi dan nutrien, di mana keduanya itu kalau kita tahu ada di dalam bahasa Inggris juga ya. Kalau nutrisi, nutrition, dan nutrien ya nutrien gitu, cuman beda tulisannya.
di mana nutrisi sendiri itu adalah ilmu yang berbicara tentang gizi, dan nutrien adalah zat gizi itu sendiri yang merupakan senyawa kimia yang terdapat dalam makanan atau minuman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ya, dan sedangkan makanan ya, ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi makanan yaitu segala sesuatu yang dapat dimakan seperti panganan, lauk pauk, kue, dan lain sebagainya yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang membentuk dan mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga atau mengatur semua proses dalam tubuh. Selanjutnya adalah definisi makanan dan gizi menurut Islam. Makanan menurut bahasa berasal dari kata ta'am, bentuk tunggal dari atimah. Makanan menurut bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang boleh dimakan seperti penganan, lauk pauk, dan kue-kue. Nah, menurut Al-Khalil, seperti yang dikutip oleh Ibnu Faris dan Ibnu Mansur, makanan dalam percakapan orang Arab dikhususkan pada makanan tertentu, yaitu gandum. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai zakat fitrah, yaitu 1 sya gandum. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai makanan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wa taqullaha allazi antum bih mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini adalah surat Al-Maidah ayat 88. Selanjutnya, halal dalam ayat ini tuh identik dengan halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan thayyib atau baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang. Karena makanan yang tidak baik atau yang diharamkan jika dikonsumsi akan merusak kesehatan, seperti makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun, dan lain-lain. Setiap keluarga hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip di atas. Nah, untuk pengertian dari gizi sendiri adalah gizi berasal dari kata gidza yang berasal dari bahasa Arab yang berarti makanan. Nah, gizi ini adalah suatu proses makhluk hidup menggunakan makanan yang dikonsumsi melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi secara normal untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ tubuh serta menghasilkan tenaga. Selanjutnya, makanan dan minuman halal dalam Islam. Islam sendiri telah memberi petunjuk bahwa makanan dan minuman untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi, tetapi diperlukan usaha untuk dapat dimakan. Manusia diperintahkan untuk makan dan minum yang halal dan baik atau thayyib, dengan tidak berlebihan atau melampaui batas. Halal yang dimaksud yaitu halal dalam hal mencari, mengambil, mengumpulkan, dan memprosesnya. Sedangkan baik atau thayyib artinya makanan tersebut berkhasiat terhadap tubuh manusia atau mampu menjadikan tubuh manusia menjadi sehat dan kuat. Hal tersebut telah ditunjukkan dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-A'raf ayat 31 yang sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian ada dari surat Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa asrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Dari penjelasan ayat di atas dapat disebutkan bahwa hendaklah makanan dan minuman didapatkan dari sesuatu yang halal, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tidak dengan cara yang diharamkan oleh syariat Islam seperti dengan cara memaksa, menipu, mencuri, korupsi, dan sebagainya. Kemudian hendaklah makanan dan minuman yang dikonsumsi itu baik mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh, baik jumlah maupun mutunya memiliki gizi yang seimbang, serta hendaklah makan dan minum secukupnya saja, tidak sampai berlebihan karena makan dan minum yang berlebihan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Selanjutnya yaitu makanan dan minuman haram dalam Islam. Pengantarnya sendiri yaitu Islam bukan hanya mengatur ibadah, akan tetapi juga merupakan agama yang sesuai dengan akal manusia. Hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan dalam Islam yang dapat dibuktikan dengan penelitian maupun akal pikiran manusia, seperti hukum halal dan haramnya makanan dan minuman. Begitu juga yang dinyatakan oleh ulama Imam Syafi'i berikut, hukum asal makanan dan minuman adalah halal, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'annya, atau melalui lisan Rasulullah SAW, karena apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan pengharaman dari Allah. Bisa next. Jenis minuman haram sendiri yaitu yang pertama adalah minuman yang berasal dari darah. Hal ini sesuai dengan surat Al-An'am ayat 145, di mana diharamkan minuman yang berasal dari darah, kecuali terpaksa dan tidak melebihi batas darurat. Yang kedua yaitu minuman keras atau khamar, yaitu minuman keras yang dimaksud adalah minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Semua yang memabukkan adalah khamar, dan semua khamar adalah haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketiga ada minuman yang diminum dari bejana emas. Umat Islam dilarang meminum minuman yang diletakkan dalam bejana emas, karena merupakan suatu bentuk hal yang berlebihan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Yang keempat ada minuman yang membahayakan diri. Minuman yang membahayakan diri ini adalah minuman yang dicampur racun atau senyawa yang membahayakan nyawa manusia. Misalnya saat seseorang minum racun atau mencoba menyakiti dirinya sendiri. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Next. Lalu ada minuman yang tercampur dengan najis, yaitu semua hal yang najis itu hukumnya haram, seperti darah atau bangkai. Namun segala yang haram belum tentu najis, misalnya ganja atau obat-obatan terlarang. Lalu ada minuman dengan efek psikotropika, yaitu minuman dengan yang dicampur obat bius atau lainnya. Itu hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena dapat menghilangkan akal dan kesadaran, serta efeknya sama seperti minuman keras yang menyebabkan kecanduan. Lalu ada minuman yang dianggap memiliki kekuatan. Nah, minuman yang dianggap memiliki kekuatan ini yaitu minuman yang telah diberi jampi-jampi atau mantra dari seseorang yang dianggap pintar atau paranormal. Minuman tersebut haram hukumnya karena termasuk dalam perbuatan syirik. Selanjutnya ada jenis makanan haram. Yang pertama yaitu bangkai. Bangkai merupakan hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Dalil pengharaman bangkai dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Akan tetapi, ada dua bangkai yang dikecualikan atau yang tidak haram, yaitu ikan atau hewan laut dan belalang, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad. Yang kedua ada darah yang mengalir. Tidaklah halal mengkonsumsi darah yang dialirkan atau ditumpahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada daging babi. Pengharaman mengkonsumsi daging babi ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 3, di mana penyebutan daging babi ini mencakup seluruh bagian tubuhnya, seperti yang ditegaskan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Lalu ada hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Dasar pengharamannya adalah surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah saat menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu termasuk kefasikan. Dan ada hewan yang disembelih untuk berhala. Dasar pengharamannya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hal ini mencakup semua binatang yang disembelih untuk kuburan, sesajen, yang dilabuhkan ke laut, tumbal proyek, pembangunan jembatan atau jalan, tugu peringatan yang disembah sebagai tanda dan simbol bagi kesembahan selain Allah, atau sebagai perantara kepada Allah.
Lalu selanjutnya ada bahaya mengonsumsi makanan dan minuman haram dalam Islam. Makanan dan minuman tertentu yang diharamkan Allah SWT pasti untuk kepentingan dan kesejahteraan umatnya. Mengonsumsi makanan dan minuman haram mengandung banyak mudarat atau keburukan bagi kesehatan. Akibat atau kerugian yang didapat jika mengonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan antara lain yaitu yang pertama, dapat merusak organ tubuh dan kesehatan badan, lalu merusak jiwa, mental, dan budi pekerti, menyebabkan kerakusan, lalu menyesatkan diri sendiri, pola pikir dapat terpengaruh sehingga cenderung berpikir tentang hal-hal yang haram, lalu yang terakhir berdosa dan dapat terkena azab neraka. Oke, jadi fakta yang memperkuat makanan dan minuman diharamkan, yaitu ada makanan haram yaitu daging babi. Yang pertama, secara fisikis, babi memiliki tabiat yang malas dan sifat babi yang buruk dapat menurun kepada manusia yang memakannya. Beberapa penelitian di barat banyak menyatakan bahwa memakan babi dapat mempengaruhi watak, resiko perselingkuhan, dan hasrat seksual yang melebihi ambang batas kewajaran sebagai manusia. Yang kedua, yaitu secara fisik. Babi banyak menyimpan bibit penyakit dan cacing-cacing berbahaya. Di mana ilmu kedokteran mengetahui bahwa babi sebagai tempat dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya. Sistem biokemistri babi mengeluarkan hanya 2% dari seluruh kandungan urik asidnya, sedangkan 98%-nya sisanya tersimpan dalam tubuhnya. Selain itu juga, penelitian ilmiah di Cina dan Swedia yang menyebutkan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan usus besar. Setelah itu yang ketiga, asam amino manusia hanya sedikit berbeda dari binatang babi. Dapat dilihat insulin manusia dan insulin babi memiliki hanya sedikit perbedaan, yang dimana jika kita memakan babi sama saja kita seperti memakan daging manusia. Next. Yang keempat, babi tidak dapat disembelih leher. Karena babi tidak memiliki leher, bagi orang muslim beranggapan kalau babi memang boleh dimakan dan layak bagi makanan manusia, tentu Allah akan menciptakan hewan ini dengan memiliki leher. Terus yang kelima, babi mengandung belerang dengan kadar tinggi, di mana jika kita memakan belerang dengan kadar tinggi itu dapat mengakibatkan infeksi pada tulang rawan, otot, dan saraf. Setelah itu flu babi yang merupakan fenomena besar bagi umat manusia yang merupakan peringatan akan perintah Allah yang sebenar-benarnya bahwa mengapa babi itu haram menurut Allah. Setelah itu babi menghasilkan limbah tinja yang banyak, yang dimana kalau ia dibuang di air, dia akan mencemari air, dan jika dia menjadikan pupuk, dia akan tetap bisa terbawa angin dan dihirup oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya, dan hal itu merupakan hal yang haram. Setelah itu, fakta yang memperkuat makanan dan minuman, yaitu minuman haram, minuman keras. Seorang pedagang asal Yaman pada suatu hari bertanya kepada Rasulullah tentang minuman yang diminum orang sekitarnya yang terbuat dari padi-padian, dan Rasulullah bertanya apakah minuman itu memabukkan, dan ia menjawab ya, dan Rasulullah bersabda setiap yang memabukkan sangatlah dilarang. Allah sudah membuat ketentuan bahwa bagi mereka yang meminum minuman memabukkan, maka di dalam minuman itu akan berisi tinat al-qabal, yang berarti keringat yang berasal dari penghuni neraka. Larangan agama Islam menjauhi minuman khamar bukan tanpa dasar maupun alasan. Ditinjau dari segala sisi juga, tidak ada yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh apabila seorang menjadi pecandu minuman alkohol. Kesimpulan dari presentasi hari ini adalah makanan merupakan kebutuhan pokok manusia di mana tubuh kita terbentuk dari apa yang kita makan. Dari makanan pula kita mendapatkan tenaga untuk bisa menjalani hidup. Islam menganjurkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, bersih, dan sehat. Allah telah menentukan apa saja makanan halal dan haram
dikonsumsi dari kandungan zat di dalamnya dan cara memperolehnya. Makanan halal yang dimaksud adalah diperoleh dari rezeki yang halal, makanan yang memiliki kandungan gizi yang cukup, proporsional, dan aman dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang membawa keburukan pada tubuh kita, diperoleh dari hal yang tidak baik, dan disembelih tanpa menyebut nama Allah. Gizi merupakan bahan makanan yang dikonsumsi secara normal dan melalui proses pencernaan, penyerapan, penyebaran, dan penyimpanan ke seluruh tubuh, serta pengeluaran yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan, sumber tenaga, dan untuk bertahan hidup. Setelah mengetahui makanan halal dan haram, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam mengonsumsi makanan karena sangat berpengaruh pada kesehatan. Dan dalam cara mengolah makanan perlu dilakukan dengan benar karena berpengaruh juga pada kandungan gizi makanan. Masyarakat juga diharapkan lebih selektif dalam memilih makanan karena belum tentu makanan yang dipilih baik. Janganlah kita mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan bagi kita, dan janganlah kita halalkan apa-apa yang telah Allah haramkan bagi kita. Sebaiknya kita memakan makanan yang sehat lagi halal dari apa yang telah Allah rezekikan. Karena sesungguhnya makanan seperti itulah yang dapat membawa kesehatan serta kebaikan kepada tubuh kita. Berikut daftar pustaka kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.